Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas struktur yang telah saya buat. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kasus pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan dalam bisnis. Yang kedua, penggunaan bahan aktif berbahaya seperti Propoxur dan Dichlorvos dalam produk. Dampak negatif terhadap kesehatan konsumen dan reputasi perusahaan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Apakah bisnis ini layak atau tidak? Jawabannya yaitu tidak layak. Tidak layak karena kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar kesehatan dan keselamatan yang merupakan elemen mendasar dalam praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu penggunaan bahan aktif seperti Propoxur dan Dichlorvos yang diketahui berbahaya, menunjukkan kelainan dalam mematuhi regulasi dan keamanan produk. Yang ketiga yaitu efek kesehatan negatif yang dialami konsumen, mencoreng reputasi perusahaan, merusak kepercayaan masyarakat, dan mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam menangani kasus ini, yaitu Departemen Pertanian dan Komisi Pestisida bertugas mengawasi penggunaan pestisida dalam produk komersial dan memastikan standar keamanan terpenuhi. Selanjutnya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab menginspeksi dan mengatur produk yang beredar di pasaran. Prosedur penanganannya yaitu yang pertama inspeksi dan investigasi, yang kedua pengujian laboratorium, yang ketiga pemberian sanksi jika perusahaan terbukti melanggar. Selanjutnya yaitu menilai produk. Yang terakhir yaitu edukasi publik. Selanjutnya yaitu tindakan pengusaha setelah ditemukan praktik bisnis yang tidak sehat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama penarikan produk, yang kedua reformulasi produk, yang ketiga kepatuhan regulasi, yang keempat kampanye publik, yaitu menyampaikan permintaan maaf atau klarifikasi dan memberikan informasi transparan kepada masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya kompensasi, yaitu memberikan ganti rugi pada masyarakat terdampak. Yang terakhir yaitu audit internal atau memperbaiki proses internal termasuk kontrol kualitas, manajemen risiko. Selanjutnya yaitu prosedur penarikan produk. Yang pertama pengumuman resmi, pengumuman yang membuat publik melalui media cetak, elektronik atau digital. Yang selanjutnya kerjasama dengan distributor, menghubungi semua distributor dan retail untuk menghentikan penjualan produk. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan produk. Yang keempat penggantian atau refund. Kelima pelaporan ke pemerintah. Dan keenam yaitu penghancuran produk. Selanjutnya dampak terhadap perdagangan dan ekonomi. Efek negatif di dalam negeri yaitu 1. Kehilangan kepercayaan konsumen, yang kedua kerugian ekonomi, yang ketiga citra buruk industri. Selanjutnya yang kedua yaitu efek negatif di luar negeri, yaitu yang pertama penurunan ekspor, citra buruk negara, dan pembatasan perdagangan. Kesimpulannya yaitu yang pertama kepatuhan terhadap hukum bisnis sangat penting untuk keberlanjutan usaha. Yang kedua, pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan berdampak buruk bagi perusahaan dan industri. Yang ketiga yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan dan perlindungan konsumen. Rekomendasi atau outcome dan manfaat. Rekomendasi umum yaitu yang pertama peningkatan kesadaran pelaku bisnis terhadap regulasi yang berlaku. Yang kedua, perlindungan konsumen dari produk berbahaya. Rekomendasi khusus yaitu penerapan sistem kontrol kualitas lebih ketat dalam industri pangan dan kesehatan. Perusahaan wajib meningkatkan transparansi dalam produksi dan distribusi.
Yang terakhir yaitu pemerintah harus lebih tegas dalam pengawasan dan penegakan hukum. Yaitu sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.